Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang kita yakini akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Akhlak yang akan menerangi jalan-jalan berliku, jalan-jalan yang penuh tantangan dan cobaan. Insya Allah kita yakin kalau kita terus berpegang teguh kepada akhlak Rasulullah, maka kita tidak akan pernah merasa sedih, merasa gelisah, bahkan kehilangan harapan. Karena bagaimanapun kalau kita terus mengaji, memahami dan mengamalkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan keberkahan, ketenangan batin, kenyamanan, bahkan kebahagiaan dalam hidup kita. Disinilah sesungguhnya keindahan dan keistimewaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah semata-mata untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamma makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Sahabat Islam Ramah, pada episode kali ini kita akan mengetengahkan salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Pada episode sebelumnya kita sudah menyimak dengan seksama pentingnya mencari ilmu. Bahkan kita diperintahkan untuk berpetualang mencari ilmu di mana saja hingga ke negeri Cina. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah karena situasinya begitu sangat kondusif, maka yang dilakukan Rasulullah adalah membuka majelis ilmu, mencerahkan para sahabat umatnya. Maka di Masjid Nabawi kita mengenal apa yang disebut dengan Ahlus Suffah, mereka yang berada di garis terdepan yang selalu menimba ilmu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu kita melihat sejarah dari masjid-masjid di dunia, itu sungguhnya adalah sejarah di mana masjid merupakan salah satu tonggak dari peradaban ilmu. Kita mendengar Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat bersejarah, karena disitulah Rasulullah tinggal, dan disitulah Rasulullah juga beribadah, sehingga kita memberikan nama atau menyebutnya Masjid Nabawi, yaitu Masjid Nabi. Masjid Nabi seperti dikatakan tadi, selain menjadi tempat beribadah, tetapi juga dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat ilmu. Masjidil Haram sebagai kiblat kita, karena ada Ka'bah di sana. Kita melihat masjid ini juga dikenal dengan majelis ilmu. Begitu banyak pojok-pojok, ruak-ruak yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan. Begitu pula juga dengan Masjid Al-Azhar yang sekarang bermetamorfosa menjadi Universitas Al-Azhar, dan banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Al-Azhar. Masjid Al-Azhar juga dikenal sebagai salah satu masjid di mana ilmu-ilmu terus dikaji, diajarkan, dibedah, disampaikan, dan disebarluaskan ke seantero dunia. Di Iran kita mengenal salah satu masjid yang fenomenal, yaitu Masjid Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah. Itu masjid yang juga di dalamnya begitu banyak majelis-majelis ilmu.
Di antaranya yang sangat kita kenal adalah Allamah Tabatabai, yaitu penulis tafsir Al-Mizan. Jadi kita melihat betapa ilmu mendapatkan satu posisi penting dalam khazanah Islam. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan Imam Al-Ghazali memulai kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Ihya dengan babul ilm, yaitu bab tentang ilmu. Yang ini kemudian banyak diapresiasi oleh para ulama-ulama besar bahwa ilmu harus menjadi kekuatan kita dalam bangun peradaban. Maka Nabi menyatakan dalam hadisnya juga, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, kata Nabi, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah pintunya. Maka Islam itu adalah agama yang berlandaskan ilmu, dan karena itu kita diperintahkan untuk mensegerakan diri berlomba-lomba mencari ilmu. Tetapi jangan lupa bahwa selain mencari ilmu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Bahkan di pesantren disebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, yang tak berbuah. Maka mengamalkan ilmu, amal dari ilmu itu adalah buah yang harus kita berikan kepada orang lain. Maka di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, alimun yantafi'u bi ilmihi khairun min alfi abidin. Bahwa orang yang kemudian ilmunya itu dapat menggerakkan masyarakat, dapat mewujudkan kemaslahatan, dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan, maka orang yang mengamalkan ilmunya tadi itu lebih baik dari 1000 orang yang beribadah. Ini bayangkan, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sekali lagi Islam adalah religion of science. Islam sangat mendorong kepada ilmu pengetahuan, karena bagaimanapun ilmu pengetahuan merupakan kunci-kunci kehidupan untuk membuka misteri-misteri kehidupan. Lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 ini, kita melihat para ilmuwan sedang berlomba-lomba untuk mencari vaksin dan obat dari COVID-19. Maka disitulah kita melihat betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa peradaban Islam begitu besar pada masanya, karena kita mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat dikenal di pentas dunia. Di antaranya adalah Avicenna, Ibnu Sina, yang dikenal sebagai bapak kedokteran, karena bukunya hingga abad ke-16-17 masih menjadi rujukan sekolah-sekolah kedokteran di dunia barat. Ibnu Sina ini kemudian yang memberikan inspirasi tentang pentingnya kita untuk menghadapi pandemi ini dengan kacamata sains, kacamata ilmu pengetahuan. Jadi para ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa, Al-Jabar, Al-Bairuni, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Rushd. Mereka adalah ulama-ulama yang betapa luar biasa menjelajahi ilmu pengetahuan. Tetapi setelah itu mereka mengamalkan ilmunya dan menyebarluaskan ilmunya ke seantero dunia. Saya tadi mengatakan Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern
yang menginspirasi dunia barat Eropa. Kita mempunyai Ibnu Rushd yang ilmunya tidak hanya berguna bagi kita. Di antaranya salah satu kitabnya yaitu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini buku tentang fiqh dalam kacamata 4 mazhab. Ini buku yang diajarkan di pesantren, ilmunya diamalkan. Tetapi selain itu Ibnu Rushd juga dikenal sebagai bapak pencerahan Eropa, karena buku-bukunya yang berhasil memberikan komentar dan penjelasan terhadap kitabnya Aristoteles itu dari bahasa Arab atau dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa, sehingga Ibnu Rushd juga dikenal sebagai bapak pencerahan Eropa. Inilah sungguhnya satu lintasan sejarah yang begitu sangat menggembirakan, membangun kepercayaan diri dan optimisme yang tinggi bahwa para ulama-ulama kita di masa lampau adalah ulama-ulama yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam lintasan sejarah yang panjang itu. Maka dari itu, sahabat Islam ramah, kita diperintahkan oleh Rasulullah tidak hanya sekedar mencari ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Alimun yantafi'u bi ilmihi khairun min alfi abidin. Bahwa kita, ilmu yang kita punya harus kita sebarluaskan, harus kita bagikan kepada orang lain, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, yang menginspirasi, dapat membangun peradaban ilmu pengetahuan yang adiluhung. Maka dari itu, sahabat Islam ramah, hendaknya kita terus membudayakan tradisi keilmuan ini. Jangan pernah kita lalai, malas, abai. Nah, kita perlu belajar dari negara-negara besar, China, Amerika. Sungguh kita umat Islam masih sangat tertinggal, terbelakang dari segi ilmu pengetahuan ini. Kita baru mempunyai, kalau tidak salah, satu peraih Nobel, yaitu Profesor Abdus Salam dari Pakistan, yang kebetulan juga menjadi dari pengikut Jamaat Ahmadiyah, peraih Nobel dalam bidang ilmu fisika. Kita ingin saat ini umat Islam menjadi garda terdepan dalam melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang unggul, ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai pengaruh besar di dunia, sehingga Islam sebagai agama yang mendorong pada ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu pengetahuan itu untuk kemanusiaan akan menjadi bagian penting dalam peradaban besar dunia. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita terus menggelorakan tentang pentingnya ilmu, tetapi jangan lupa kita harus mengamalkan ilmu kita, harus memberikan manfaat kepada orang lain. Karena setelah mencari ilmu, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengamalkan ilmu kita. Itulah akhlak Rasulullah yang harus terus ada dalam diri kita, supaya kita menjadikan ilmu ini sebagai fondasi dan kekuatan kita dalam membangun peradaban bangsa dan peradaban dunia. Jadi itulah kira-kira sahabat Islam ramah ngaji akhlak Rasulullah SAW pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan esok hari. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.